Ayam ini sungguh. Diam saja di kandangnya. Aku akan memberimu makan sekarang. Ibu kenapa masih sangat pemarah? Aneh, mengapa nenek ini sangat galak, tapi aku masih sangat menyukainya. Kalau begitu, Zhizhi akan memberimu hadiah. Hanya sebentar saja. Tidak bisa menunggu. Tidak sabar ya? Ayam jago bertelur. Apa? Ayam jago kita yang sudah bertahun-tahun tidak bertelur. Ternyata bertelur. Ini kabar gembira yang luar biasa. Bertelur, bertelur. Kita akan bisa makan daging lagi nanti. Ini kehidupan yang didambakan. Banyak orang. Nenek pasti senang ya? Zhizhi hanya ingin nenek senang. Cepat kemari, istriku. Ya ampun, dia bertelur sebanyak ini sekaligus. Kalau kita jual, kita pasti kaya. Di tahun paceklik ini barang langka. Kaya, kaya. Kali ini kita benar-benar kaya. Benar saja. Selama Zizi senang, keluarga kita akan mendapat keuntungan tak terduga. Sebentar lagi aku akan menjadi orang terkaya di Zhao Jiachun. Suamiku, kau hebat. Ayo, kita temui Zizi. Kita harus memikirkan cara lain. Agar dalam 7 hari, dia bisa menghasilkan lebih banyak barang berharga. Baik, ayo cepat. Kalian membicarakan apa? Itu. Tidak, kami hanya bilang. Kita tidak perlu khawatir kelaparan lagi, kan? Kalian berdua. Rencana apa yang kalian sembunyikan? Aku tahu, ya, aku beritahu kalian. Jangan lagi punya niat buruk pada Zhizhi. Keluarga Zhao Kang adalah pelajaran berharga. Aku beritahu kau. Besok kau pergi ke kota. Carikan aku keluarga. Singkirkan dia. Baik, Ibu. Nenek tua bangka, tidak tahu diri. Kalau bukan karena dia, aku bisa dapat uang santunan ayah dari tentara. Mana aku mau dengarkan dia? Nanti kalau kita kaya, aku yang pertama. Tendang nenek tua bangka ini. Nangis, nangis, bisanya cuma nangis. Coba lihat, baru sebulan di sini, Zhao Jiachun sudah jadi begini karenamu. 7 hari mati satu keluarga, ditambah keluarga Zhao Kang, sudah 3 keluarga meninggal. Kamu si Zaising masih berani nangis? Begitu pandai membawa malapetaka ya? Hari ini, aku akan menguburmu bersama Zhao Kang, bersama-sama. Aku bukan Zaising. Aku belum mencelakai mereka. Itu mereka sendiri. Dazuang, sini, pakaikan baju mayat pada Zhao Kang. Baiklah. Waktu Zhao Kang masih hidup, dia menghasilkan banyak uang. Aku harus ambil untung selagi bisa. Si mati Zhao Kang itu, apa yang dia katakan waktu hidup ternyata benar. Gadis kecil ini, benar-benar si Xiao Caishen. Bahkan giginya sudah dipasang emas. Paman. Paman, aku takut. Tolong aku. Sialan, pergi sana. Aku tidak punya keberuntungan untuk menerima benda pembawa kematian sepertimu. Tapi ini, tadinya cuma 1 gigi emas. Disentuh si Xiao Caishen ini, malah jadi 2. Apa benar dia punya kekuatan menghasilkan uang? Dazuang, sudah siap belum? Ayo kuburkan dia. Kepala desa, anak ini masih kecil. Menguburnya hidup-hidup itu kejam, kan? Kejam. Sudah 3 keluarga meninggal dalam sebulan. Jika dibiarkan, merugikan orang lain itu tidak kejam? Kepala desa, jangan bicara begitu. Bagaimana keadaan desa kita dulu? Tanaman tidak tumbuh, pohon tidak berbuah. Lihatlah sekarang, ladang jagung menghijau, pohon-pohon berbuah. Ini semua terjadi setelah anak ini datang. Kita tahu kenapa. Jika kita menguburnya, bagaimana nasib ladang jagung kita? Lalu, menurutmu bagaimana? Kemalangannya ini, bukannya datang setiap 7 hari? Sekarang baru hari pertama. Aku akan mengadopsinya dulu. Nanti baru kuusir. 7 hari, cukup bagi si Xiao Caishen ini, untuk memberiku banyak barang bagus. 1 gigi emas tidak ada artinya. Aku mau gigi emas penuhi mulutku. Aku tidak setuju. Sudah berapa banyak orang yang mati karenanya? Saya tidak setuju. Biarkan si Zaising ini masuk ke rumah keluarga Zhao kita. Ibu, anak ini masih sangat kecil.
Menguburnya hidup-hidup terlalu kejam. Kita adopsi saja dia beberapa hari lagi. Hanya menambah 1 porsi makan saja. Kamu tahu sendiri bagaimana keadaan kita, kan? Kita hampir makan kulit pohon. Kamu masih mau membawa si Zaising ini pulang? Apa kamu mau seluruh keluarga kita ikut terkubur bersamanya? Saya dan Xiao Mei sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Anggap saja berbuat kebajikan, ya? Berbuat kebajikan? Kamu membawa makhluk pembawa sial ini pulang. Nanti menulari Xiao Mei. Kalian berdua bahkan tidak akan bisa punya anak. Istriku. Cepat bujuk ibu kita. Kita ini, anggap saja berbuat baik, ya. Ibu, lihatlah. Gadis kecil ini, mana mungkin dia si Zaising? Meskipun dia benar-benar si Zaising, kita carikan saja keluarga baik untuknya, lalu kita serahkan. Itu lebih baik daripada membunuhnya, kan? Kalau dia setuju, itu baru aneh. Kebaikan nenek Diao. Sepertinya sia-sia. Bukan, kantong beras di rumahnya itu dijaga ketat seperti nyawanya. Jika terbuang sebutir nasi saja, dia akan berkelahi habis-habisan. Kalian punya kebaikan. Kalian saja yang pelihara dia. Nenek. Aku bukan Zaising. Aku makan sedikit sekali. Aku akan sangat patuh. Nenek. Aku bukan Zaising. Aku makan sedikit sekali. Aku akan sangat patuh. Nenek, terimalah aku, ya? Memberi anak hidup pakaian orang mati. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Kalau mau, kalian saja yang pelihara. Saya ini sebutir nasi pun tidak akan memberikannya pada anak ini. Kalau mau makan, ambil dari mulut kalian. Terima kasih, Nenek. Aku pasti akan patuh. Membantu bekerja. Ayo, pulang bersama paman, ya. MHM. Duduk. Zizi bantu nenek petik sayur dulu. Paman akan ambilkan air gula. Baik. Cepat, gigi emasnya. Cepat, coba kulihat. Ini? Tadi kan cuma ada 2. Baru 1 jam. Sudah ada 1 gigi emas lagi. Tapi, kutukan 7 hari itu. Bagaimana kalau itu mengancam nyawa kita? Nanti kalau sudah dapat barang bagus, kita akan mengirimnya pergi lebih awal. Ayo, ibu. Minum air gula ini biar tenggorokan lega. Sao das Huang, aku bilang padamu ya, jangan coba-coba punya niat buruk padaku. Cepat kau carikan dia keluarga yang baik, lalu kirim dia pergi. Ibu, aku kan cuma berpikir. Kita masih punya 8 hektar ladang jagung yang belum dipanen. Aku ini semua demi keluarga kita. Kau sebaiknya memang berpikir begitu. Kalau kau berani macam-macam padaku, akan kupatahkan kakimu. Masih kecil, kenapa memetik sayuran? Minum saja 2 mangkuk air gula ini. Makanan di rumah ini, mana cukup untuk 4 orang? Nanti aku makan dedat saja. Tidak mungkin membiarkan anak-anak kelaparan, kan? Nenek orang baik. Zizi suka nenek.
Ini beras murni. Dari mana datang beras murni sebanyak ini? Das Huang, Xiao Mei, kalian beli beras? Apa karena dia? Ibu, aku kan mikirnya. Sebentar lagi panen jagung. Jadi aku beli beras duluan. Kalau tidak makan kenyang, mana ada tenaga kerja? Nenek, biar ku bantu masak. Banyak sekali berasnya. Zhizhi tidak makan nasi, makan sayur liar saja. Zhizhi suka makan sayur liar dan sekam beras. Beras di rumah banyak sekali, tidak habis dimakan. Makan sekam beras apa? Nanti kamu hanya makan nasi putih. Zhizhi boleh makan nasi putih? Sudah lama sekali tidak makan nasi. Lalu di rumah Zhao Kang, kamu makan apa? Makan kulit pohon dan sayur liar. Zhao Kang si brengsek itu. Di desa ini, dia orang pertama yang makan daging, tapi membiarkan anak makan sayur liar dan kulit pohon. Pantas saja umurnya pendek. Nanti kamu hanya makan nasi putih. Tidak boleh makan sayur liar lagi. Terima kasih nenek. Dia sudah mengubah giginya jadi emas, lalu mengubah beras. Zhao Kang tidak memberinya makan sedikit pun. Kenapa kita harus peduli sebanyak itu? Kita harus mencari cara. Bagaimana caranya agar si Xiao Caishen ini bisa menghasilkan lebih banyak hal baik? Kita harus membuatnya senang. Makin senang, makin banyak yang dihasilkan. Senang? Betul. Ibu, kita sembelih saja ikannya. Anggap saja hari ini kita punya anak perempuan. Ya, Ikan itu seharusnya untuk Xiao Mei yang sedang hamil. Sudahlah, sembelih saja. ikannya datang. Ayo, makan yang banyak biar cepat besar. Ya, Makan dengan sangat gembira. Cepat lihat, apa emasnya bertambah? ternyata tidak bertambah. Masih 3. Ternyata masih 3. Ada apa ini? Bukankah katanya dia bisa menghasilkan kekayaan? Kenapa tiba-tiba tidak berfungsi? Jangan terburu-buru dulu. Mungkin ada pola lain. Kita lihat lagi. Jangan terburu-buru. Baiklah, tapi aku beritahu ya. Aku hanya akan percaya padamu kali ini. Kalau tidak, kalian semua keluar dari sini. Baiklah, baiklah, istriku. Aku tahu, jangan khawatir. Sayangku, apa kamu makan dengan baik? Beritahu Bibi. Ada yang ingin kamu makan? Bibi akan membuatkannya lagi untukmu. Mau buat apa? Kamu diam di sini saja. Aku sudah bagus mau menampungnya. Masih ingin makanan enak dan minuman pedas? Dari mana datangnya begitu banyak uang? Baiklah, Ibu, aku tahu. Ayam ini sungguh. Diam saja di kandangnya. Aku akan memberimu makan sekarang. Ibu kenapa masih sangat pemarah? Aneh, mengapa nenek ini sangat galak, tapi aku masih sangat menyukainya. Kalau begitu, Zhizhi akan memberimu hadiah. Hanya sebentar saja. Tidak bisa menunggu. Tidak sabar ya? Ayam jago bertelur. Apa? Ayam jago kita yang sudah bertahun-tahun tidak bertelur. Ternyata bertelur. Ini kabar gembira yang luar biasa. Bertelur, bertelur. Kita akan bisa makan daging lagi nanti. Ini kehidupan yang didambakan. Banyak orang. Nenek pasti senang ya? Zhizhi hanya ingin nenek senang. Cepat kemari, istriku. Ya ampun, dia bertelur sebanyak ini sekaligus. Kalau kita jual, kita pasti kaya. Di tahun paceklik ini barang langka. Kaya, kaya. Kali ini kita benar-benar kaya. Benar saja. Selama Zizi senang, keluarga kita akan mendapat keuntungan tak terduga. Sebentar lagi aku akan menjadi orang terkaya di Zhao Jiachun. Suamiku, kau hebat. Ayo, kita temui Zizi. Kita harus memikirkan cara lain. Agar dalam 7 hari, dia bisa menghasilkan lebih banyak barang berharga. Baik, ayo cepat. Kalian membicarakan apa?
Itu. Tidak, kami hanya bilang. Kita tidak perlu khawatir kelaparan lagi, kan? Kalian berdua, rencana apa yang kalian sembunyikan? Aku tahu, ya, aku beritahu kalian. Jangan lagi punya niat buruk pada Zhizhi. Keluarga Zhao Kang adalah pelajaran berharga. Aku beritahu kau, besok kau pergi ke kota. Carikan aku keluarga. Singkirkan dia. Baik, Ibu. Nenek tua bangka, tidak tahu diri. Kalau bukan karena dia, aku bisa dapat uang santunan ayah dari tentara. Mana aku mau dengarkan dia? Nanti kalau kita kaya, aku yang pertama. Tendang nenek tua bangka ini. Nenek, mau cuci muka buatku ya? Ayo, usap-usap. Nenek lihat. Zhizhi kita cantik sekali. Ada tanda lahir bunga persik juga. Nanti kalau sudah besar, pasti jadi wanita paling cantik. Terima kasih, Nenek. Nenek yang terbaik. Bagaimana kalau hari ini, biarkan Sisi dan ibu tidur di Kang? Kalau gadis kecil ini senang, dia akan membuat kita dapat sesuatu lagi. Bukan, tapi suhu di malam hari sangat dingin. Jika mereka tidur di Kang, kita tidur di mana? Kau sebesar ini, apa mungkin kedinginan sampai mati? Kita hanya punya waktu 7 hari. Kita harus dalam 7 hari ini membuat Zizi keluarkan lebih banyak barang bagus. Anak baik. Ibu, ini hari pertama Zizi masuk rumah kita. Bagaimana bisa dia tidur di lantai? Kamu dan Zizi pergi tidur di Kang. Benar, benar. Malam hari di desa suhu beda banget. Jangan sampai Zizi kedinginan lagi. Aku dan Xiao Mei tidur di mana saja sama saja. Cepat pergi. Ayo, Ibu, tidur di Kang. Ayo. Dua orang ini, kenapa begitu baik hari ini? Nenek Diao, Zhizhi tidak pernah tidur di kasur sehangat ini. Bahagia sekali. Lalu kamu dulu tidur di mana? Di kandang babi. Zhao Kang yang berumur pendek itu, ternyata menyiksa Zhizhi seperti itu. Nanti kamu tidur di Kangnya. Benarkah boleh? Tentu saja boleh. Nenek Diao. Meskipun Nenek terlihat galak, tapi Nenek adalah orang paling lembut bagi Zhizhi. Ayo tidur. Sini, lepas sepatu. Tidur ya. Kau bilang, Zizi hari ini masih akan menghasilkan harta? dia sudah tertidur. Harta apa lagi yang akan keluar? Seharusnya, aku tidak memberinya tempat tidur hangat itu. Beku aku. Lihat, apa itu? Gelang emas. Ternyata gelang emas sebesar itu. Cepat, ayo kita lihat. Cepat, cepat, cepat. Gelang emas besar. Pelan-pelan, jangan sampai membangunkannya. Cepat pergi. Sudah dapat. Cepat, tunjukkan padaku. Kita kaya, kita kaya. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat gelang emas sebesar ini. Mulai sekarang, aku adalah pria terkaya di Zhao Jiachun. Lihatlah seleramu. Ini baru permulaan. Hanya sebuah gelang emas. Selama 6 hari ke depan, aku pasti akan membuat anak ini memuntahkan lebih banyak harta berharga untuk kita. Benar, masih ada 6 hari lagi. Kita pasti akan Memerasnya sampai kering. Lalu kita kirim dia ke neraka. Tidur, tidur.
Ibu, aku dan Dazuang akan mengajak Zizi ke kota. Membelikan dia 2 setel baju baru. Hari ini kami tidak akan pulang untuk makan ya. Aku sudah membuatkan kue beras kesukaanmu. Tidak pulang untuk makan juga? Ibu, makan saja sendiri ya. Tidak usah pedulikan kami. Benar, Ibu, waktu tidak cukup. Kami pergi dulu ya. Ayo, ayo, ayo. Zizi, sini. Ayo pergi. Kue beras hambar ini. Siapa mau makan? Makan saja. Zizi, ayo pergi. Hari ini, aku akan mengajakmu makan. Di tempat ini, yang paling mahal. Wanyuelo. Zizi sebenarnya makan kue beras. Sudah cukup. Zizi anak baik. Kue beras itu kesukaan nenek Diao. Kita biarkan kue berasnya untuk nenek Diao. Oke? Berikan tangan kecilmu pada nenek. Anak siapa ini? Lapar ya? Ini, makanlah. Terima kasih, Nenek. Anak baik. Makanlah. Zizi akan berikan yang terbaik untuk Nenek. Nenek suka kue beras. Kalau begitu, simpan saja semua untuk Nenek. Anak baik, ayo. Ayo pergi. Pergi. Dari mana datangnya gelandangan ini? Ini bukan tempat yang cocok untuk kalian. Cepat pergi dari sini. Matamu buta ya? Berani-beraninya tidak sopan pada kami. Tidak percaya kalau hari ini juga aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan pelayan rendahan. Ini? 3 tamu terhormat. Sungguh saya minta maaf. Ini pelayan baru kami. Dia belum tahu aturan. Silakan masuk. Ayo. Tuan-tuan, mau pesan apa? Zizi, mau makan apa? Bibi saja yang pilih. Zizi bisa makan apa saja. Zizi tidak pilih-pilih makanan. Karena Zizi kami merasa apa saja boleh. Kalau begitu, semua yang ada di restoran kalian, yang paling mahal, hidangkan saja semuanya. Apa? Baik, baik. Tuan, mohon tunggu sebentar ya. Bibi, ini semua Zizi. Boleh makan? Semuanya milikmu. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Paman Dazuang. Kalian dan Nenek Diao sama saja. Paling baik pada Zizi. Cepat makan, cepat makan. Ini, ambil. Cepat makan, cepat makan. Seharusnya tidak begini. Dia jelas makan dengan sangat gembira. Kenapa tidak ada barang bagus yang keluar? Apa jangan-jangan tidak cukup? Lagi, makan lagi, lagi. Makan ini, makan ini. Bibi tidak makan? Kami tidak suka makan. Betul, betul. Bibi, aku sudah kenyang. Bolehkah aku membawa ayam panggang ini untuk Nenek Diao? Sudah begini saja, masih memikirkan nenek tua sialan itu. Boleh saja. Bawa saja ayam ini untuk nenekmu. Terima kasih, Bibi. Nenek pasti akan suka. Ah. Ini. Istriku, makan malam ini saja. Kita habis 5 tael perak. Uang sebanyak itu, cukup untuk kita bertiga. Makan 3 tahun. 5 TL itu apa? 50 TL pun bukan masalah. Ini apa? Ini giok. Pelankan suaramu.
Kita kaya. Kita kaya. 5 hari lagi. Seluruh Junxian akan jadi milik kita. Apa yang jadi milik kita? Cepat bayar tagihannya. Betul, betul, aku akan bayar. Aku akan bayar. Sepertinya, membawakan sesuatu untuk nenek Diao itu bisa membuat Zizi senang dari hati. Kalau begitu, Zizi, kamu ingin membawakan apa lagi? Untuk nenek? Aku ingin. Aku ingin membelikan nenek baju. Boleh? Tentu saja boleh. Hari ini kita beli 2 setel baju baru lagi. Gelang giok. Kenapa tidak ada? Batangan emas. Lalu milikku? Kalung emas. Kau juga punya. Aku juga punya. Kaya raya, kaya raya. Hanya kurang beberapa cincin emas. Hari ini, aku harus memakai cincin di semua jariku. Aku juga ingin kalung emas. Bibi, aku sudah kenyang. Kenapa kau tidak bisa makan lagi? Bukankah kau paling suka ini? Sini, aku suapi. Cepat makan, cepat makan, cepat makan. Makanlah. Cepat makan. Kaki ayam ini besar. Sini. Sini, makan cepat. Cepat makan. Makanlah. Cincinku masih bergantung padamu. Cepat makan. Ini, ini. Nenek. Nenek. Zizi, kau akhirnya bangun. Nenek takut sekali. Jangan takut. Nenek ada di sini. Gadis sialan ini, hari ini tidak mengeluarkan barang bagus apapun. Dan aku juga rugi beberapa. Dan aku juga rugi beberapa perak. Mencarikannya tabib. Besok adalah hari terakhir. Kita harus menemukan cara untuk membuatnya menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu, cari kesempatan untuk menyingkirkannya, agar kutukan 7 hari tidak menimpa kita. Mengikuti jejak Zhao Kang. Tenang, istriku. Aku sudah punya rencana. Zizi, Zizi. Ibu, lihat. Benda apa itu? itu sepatu Zizi. Zizi, Zizi. Zizi, Ibu, Zizi. Anakku, Nenek. anakku. Nenek akan membawamu pulang. Zizi. Zizi. itu istana. Dazuang, kita akan jadi kaya raya.
Menciptakan krisis dulu. Lalu berpura-pura menyelamatkan. Benar-benar berhasil. Sekarang aku punya istana besar. Bagus sekali. Zhao Dazuang. Dasar kau bajingan. Demi benda-benda ini, kau berani menculik Xizhi. Di mana hati nuranimu? Hati nurani? Kau bicara hati nurani di tahun kelaparan. Kau begitu peduli dengan si Zaising kecil ini, ya? Baiklah. Aku akan kabulkan. Anak durhaka, apa yang mau kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja mengirim kalian mati. Jangan sakiti nenek. Datang. Datang. Kutukan kematian datang. Tidak bisa. Hari ini aku harus mengirim si Zaising kecil ini ke alam baka. Hati-hati. Dazuang, Mataku. Istriku. Mataku. kau baik-baik saja. Aku tidak bisa melihat. Jangan takut. Sekarang aku akan membawamu ke klinik. Cepat bangun. Ibu, cepat bantu. Ibu. Baru sekarang, kau tahu aku ibumu? Tadi, ketika kalian mengacungkan sekop padaku, tak kulihat kalian berhati lembut. Ibu, Dazuang itu putra kandungmu. Apa ibu tega demi si Zaising ini? Sampai-sampai anak kandungmu sendiri tak diakui lagi? Ibu. Dia memang putra kandungku. Tapi jika dia menganggapku ibu, dia tak akan berani bersikap kasar padaku. Dia tak akan membangkang padaku dan memperlakukan Xizhi seperti ini. Mulai hari ini, aku bukan ibunya lagi. Dan kau bukan menantuku. Ibu, Xizhi. Ayo kita pergi. Dazuang, Dazuang, Kalian mau apa? Mau apa? Kalian mau apa? Pergi. Pergi. Suami istri Zhao Dazuang. Dengan baik hati menampungmu. Tapi sekarang, kau membuat tukang obat sial. Bahkan kehilangan satu mata. Zizhi tidak. Zizhi bukan Zaising. Nenek Diao, putramu sudah begitu. Kau masih melindunginya. Si Zaising ini. Kau benar-benar memihak orang luar. Betul. Kalian terus menyebutnya Zaising. Memangnya dia mencelakai keluarga kalian? Membuat kalian kehilangan tangan atau kaki? Apa yang putraku lakukan? Kalian kan tidak tahu. Terus saja mengoceh. Kalau ada waktu, pulang dan sikat gigi. Mulut kalian bau sekali. Nenek Diao, jangan sok baik hati tidak tahu diri. Yang terluka itu putra kandungmu. Mulai hari ini, aku tidak punya putra seperti ini. Dazuang dan Xiao Mei. Sifat mereka tamak. Sudah pasti mereka sudah merencanakan sesuatu pada Xizhi. Benar-benar jahat sampai ke tulang. Benar-benar berdosa. Bukankah pantatmu besar? Selama bertahun-tahun, aku tidak melihatmu melahirkan seorang putra sulung. Kalau kau suka putra, akan kuberikan Dazuang padamu gratis. Omong kosong apa ini? Nenek Diao, kau tidak membantu putramu. Malah membantu si Zaising kecil ini. Nanti kalau kau sudah tua, siapa yang akan menjagamu? Jangan lupa, dia masih punya anak kedua. Mengandalkan anak keduanya yang miskin itu. Lebih baik gantung diri di pohon saja. Mati sekalian. Betul. Aku tidak mengizinkan kalian bicara begitu tentang nenek. mungkin. Nenek Diao ini benar-benar menyayangi Sisi. Makanya dia tidak membunuhmu, kan? Aku tidak peduli dia sayang atau tidak. Ayo, menantu.
Kita harus kembali ke istana kita. Ibu, ada apa ini sebenarnya? Sizhi tidak takut. Siapa ibumu? Aku tidak punya. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Ibu, siapa lagi yang membuatmu marah? Dazuang, Xiao Mei, kalian datang tepat waktu. Lihatlah ibumu ini. Sudah dinasihati baik-baik. Dia tidak mau dengar. Malah membela orang luar. Melindungi si Zaising kecil ini. Betul, Nenek Diao. Buka matamu lebar-lebar. Lihat, justru karena si Zaising kecil ini, mata anakmu sampai buta. Salah paham. Ini semua salah paham. Mataku ini bukan karena Zizhi. Aku sendiri yang tidak sengaja. Terbentur sedikit. Betul, betul. Ini tidak ada hubungannya dengan Sisi. Ibuku tidak pandai menjelaskan. Jadi, kalian semua, para tetua dan warga desa, salah paham. Salah paham. Kalian berdua, jangan bicara omong kosong di sini. Berlagak jadi orang baik. Hari ini aku beritahu kalian. Mulai hari ini, Zhizhi adalah cucu kandungku, Diao Pozi. Jangan coba-coba mengganggunya. Kalau tidak, aku, wanita tua ini, tidak akan tinggal diam. Bibi Diao, Bibi Diao, Bibi Diao, Bibi Diao. Suamimu, Sao Hai, sudah kembali. Aku si Zaising Aku kecil. akan membawa kesialan bagi orang lain. Nenek Diao sangat baik padaku. Aku tidak boleh membawa kesialan pada Nenek Diao. Aku harus meninggalkan Nenek Diao. Kali ini, bisa menyusup ke markas musuh Jiangjun. Berkat informanmu, aku mengantarmu kembali. Itu sudah kewajibanku. Hamba tidak berani. Terima kasih atas kebaikan Jiangjun. Memiliki prajurit sepertimu adalah kehormatanku. Setelah kakimu sembuh dan kembali ke markas, ajak seluruh keluargamu ke ibu kota. Aku akan mengatur tempat tinggal untukmu. Hamba berterima kasih kepada Jiangjun. Jiangjun, lihat. Ada seorang gadis pingsan di depan. Cepat tolong dia. Anak ini, fitur wajahnya kok mirip tuan-tuan? Ada kemiripan. Sini. Jiangjun, ada air? Anak ini sepertinya dehidrasi. Cepat. Tuan-tuan kami, kalau tidak dibawa kabur oleh penculik, mungkin sudah sebesar ini sekarang. Anak itu bangun. Baguslah kalau sudah bangun. Gadis kecil, Kamu anak siapa? Kok bisa tersesat? Zhizhi tidak punya siapa-siapa. Zhizhi adalah si Zaising. Mana mungkin? kamu sangat lucu. Mana mungkin tidak ada yang mau? Betul, kamu sangat lucu. Semua orang pasti akan menyukaimu. Jiangjun telah berperang, bertahun-tahun, dan meraih banyak jasa. Satu-satunya penyesalan. Adalah tidak memiliki keturunan. Jika Jiangjun bisa mengadopsi anak ini, mungkin Saya bisa membawanya pulang dulu. Zhizhi. Zhizhi. istriku. Zhizhi. Zhizhiku sayang. Nenek, Zhizhiku. Tadi nenek terlalu emosi. Sampai kehilanganmu. Maaf ya, Zhizhi. Dia anak keluarga kita. Betul. Anak keluarga kita. Kenapa aku tidak ingat kalau keluarga kita punya cucu sebesar ini? Kamu sudah pergi 3 tahun. Apa yang kamu tahu? Selama ini, aku melindungi negara di perbatasan. Aku tahu kamu di rumah sangat menderita. nenek, apakah ini kakek? Aku bilang anak ini sangat menyenangkan. Ternyata cucuku sendiri. Ada apa dengan kakimu? Luka kecil, tidak masalah. Keluarga Zhao Hai, perak ini, untuk mengobati kaki Zhao Hai. Silakan terima. Jiangjun, jangan. Perak ini, biarkan untuk saudara-saudara. Belilah makanan. Lagi pula, saya punya 2 putra di rumah. Mereka sangat berbakti. Ini urusan yang berbeda. Ambillah. Nanti, jika ada yang kurang di rumah, cukup bawa Yupei ini. Dan minta stasiun pos di ujung barat kota untuk mengirim surat kepada saya secepatnya. Nanti,
Saya akan segera mengirim orang untuk mengantarkannya kepada Anda. Terima kasih banyak. Nanti, setelah perang di perbatasan berhasil, saya akan datang mengunjungi kalian lagi. Anak ini sungguh manis, hanya saja terlalu kurus. Uang perak ini, berikan pada anak itu untuk membeli makanan enak. Tidak. Uang perak ini tidak bisa kami terima. Berikan pada anak itu. Terima kasih, Jiang Jun. Anak ini terlihat sangat akrab. Anggap saja ini hadiah perkenalan dari saya. Saya masih ada urusan di markas. Jadi saya pergi dulu. Zhao Hai, saya serahkan padamu untuk menjaganya. Terima kasih, Jiang Jun. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan, Jiang Jun. Ayah, Ayah, kau sudah kembali. Dazuan, ada apa dengan matamu? Tidak apa-apa. Hanya terbentur tidak sengaja. kenapa kakinya juga patah? Jangan-jangan jadi beban lagi? Hati-hati dalam bertindak, agar ibumu tidak marah lagi. Aku bukan ibunya. Sekarang aku hanya punya satu putra, Taiju. Kenapa kamu membuat ibumu marah lagi? Ibu, jangan marah pada putramu ini. Ya, aku ini cuma bingung sesaat. Tidak sengaja membuat kesalahan. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Zhao Dazuang, kamu dan Xiao Mei, jangan punya ide itu. Aku tidak akan memberikan Zizi pada kalian. Kalau kalian masih manusia, buang pikiran serakah kalian itu. Pantas saja. Kalian bersikap baik pada Zizi. Ternyata kalian punya niat tersembunyi. Dengar kalian berdua. Selama aku, Nenek Diao, ada di sini, kalian jangan harap bisa menyentuh sehelai rambut Zizi. Baiklah, karena kamu mulai duluan. Kami akan mengikuti. Kalau begitu kita berpisah saja. Berikan padaku buku penghargaan itu, dan kantong uangnya. Ini uang dari Jiang Jun, untuk pengobatan Zhao Hai. Mau uang ini? Boleh saja. Tapi kau harus berikan sisi padaku. Tidak, Nenek, Zizi tidak mau ikut mereka. Zizi takut. Zizi jangan takut. Ada nenek di sini. Kuo Xiao Mei. Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kau ingin makan sayuran liar. Aku naik gunung mencarikannya untukmu. Jika ada sedikit makanan di rumah ini, kau yang pertama memakannya. Sekarang, beginikah caramu membalas kebaikanku? Siapa yang peduli dengan sisa makananmu itu? Makanan yang lebih banyak pun tidak cukup untuk mengisi gigiku. Kau, Berikan sisi padaku. Berikan padaku. pergi sana. Pergi. Bagus. Pergi kau dari sini. Dasar pengganggu. Nenek tua tak tahu diri. Nenek, tidak apa-apa? Zizi, nenek tidak apa-apa. Jangan khawatir, nenek. Kalian tidak boleh menyakiti nenekku. Zizi, Zizi. istriku. Zizi, kamu tidak apa-apa? Tanganmu sakit tidak setelah didorong? Nenek, aku tidak apa-apa. Dasar bocah nakal. Tidak kusangka tenaganya sebesar itu. Cepat, jangan pedulikan aku. Cepat rebut kembali Zizi. Ayo. Baik. Berikan Zizi padaku. Dasar anak durhaka, ibumu sudah susah payah membesarkanmu dan Taiju. Beginikah caramu memperlakukan ibumu? Pergi sana. Aku tidak punya anak sepertimu. Bagus. Demi anak kecil yang tidak ada hubungan darah. Kau bahkan tidak menginginkan anak kandungmu sendiri. Ya? Aku ingin lihat. Kau bisa melindunginya sesaat. Tapi bisakah kau melindunginya seumur hidup? Dasar orang tua bangka. Aku akan membuatmu membayar. Atas tamparan ini. Sejak aku dan Xiao Mei menikah. Sudah disepakati. Rumah ini adalah milik kami. Sekarang sudah pisah rumah tangga. Kalian tidak akan pernah bisa masuk rumah ini lagi. Kamu. Pergi. Ayah. Ayah, kenapa kakimu? Jatuh saat bertugas, tidak sengaja. Tidak apa-apa. Ayah ini sungguh
Paman, tidak sakit, tidak sakit. Aku tidak pernah percaya yang namanya si Jaising itu. Apalagi yang namanya kutukan. Ibu, selama anak ini mau ikut denganku, walaupun aku harus makan tanah, aku tidak akan membiarkan anak ini kelaparan. Zhizhi, apakah kamu mau ikut nenek? Tinggal di rumah Paman Taiju? Aku mau. Bagus, kalau begitu, kita pulang sekarang untuk berkemas. Istriku, Cepat, bopong ke tempat tidur. jangan membuatku takut. Istriku, jangan membuatku takut. Obat masih direbus di panci. Setelah minum obat, pasti sembuh. Tangan ini panas sekali. Harus diturunkan suhunya. Ayo, Zhizhi. Nenek akan mengambil semangkuk air dingin. Kamu di sini. Jaga bibi baik-baik untukku. Oke? Baik. Zhizhi akan menjaga bibi baik-baik. Bibi tidak sakit lagi. Bibi cepat sembuh ya, supaya nenek dan Paman Taiju bisa senang. Zhizhi juga akan sangat senang. Bibi sudah bangun. Nak. Nak. Nak, bagaimana keadaanmu? Nenek, Zhizhi, kamu membuat nenek sangat takut. Nenek, Bibi, jangan khawatir. Zhizhi baik-baik saja. Bibi, cepatlah istirahat yang baik. Anak yang manis dan pengertian. Zizi, jangan khawatir. Di rumah kami nanti, tidak akan ada lagi yang bisa mengganggumu. Dazuan, dasar bocah kurang ajar, masih berani datang. Pergi kau dari sini. Minggir. Dengar tidak? Minggir. Kubilang berikan ayam itu padaku. Cao Dazuang, jangan keterlaluan. Rumahmu dan rumahku berada di ujung desa yang berbeda. Ayam kalian, bagaimana bisa terbang ke rumah kami? Kenapa tidak mungkin? Ini ayam kami. Aku pasti kenal. Berikan ayamnya padaku. Cao Dazuang, ayam kalian semua aku yang pelihara. Ayam ini belum pernah kulihat. Jangan mengada-ada di sini. Aku membesarkanmu 20 tahun. Aku sudah melaksanakan tanggung jawab seorang ibu. Mulai hari ini, jangan datang ke rumah kami. Setiap kali aku melihatmu, akan kupukul kau. Nenek Diao, aku benar-benar sudah mengerti kau. Kau pasti tahu. Zizi memiliki kemampuan membawa keberuntungan. Tidak ingin kami membaginya. Makanya kau bilang begitu, kan? Ah, Nenek Diao, kau hebat sekali. Biar kau bicara omong kosong. Kubunuh kau. Kau, pergi dari sini. Dasar bajingan tidak tahu diri. Banyak bicara. Pergi dari sini. Pergi. Pergi dari sini. Tunggu saja. Keluarga Zhao benar-benar dipermalukan. Telah membesarkan seseorang yang tidak berguna seperti ini. Kakek, kakimu berdarah. Ayah. Tidak apa-apa. Kakek, obatmu jatuh. Tidak masalah. Kenapa tidak bisa dipasang? Apakah obatnya sudah tidak ampuh? Betul. Obatnya sudah tidak ampuh. Tapi kaki kakek masih berdarah. Tidak ada obat. Bagaimana ini? Tidak apa-apa. Luka kecil ini. Kakek, sama sekali tidak peduli. Ayah, darahnya mengalir begitu banyak. Mana mungkin tidak apa-apa? Aku sekarang akan naik gunung untuk mencari ramuan herbal penghenti darah. Tidak perlu repot-repot. Tidak merepotkan. Ayah, kebetulan hui-hui sakit dan juga butuh ramuan herbal.
Aku akan sekalian mencarinya. Paman Taiju, bolehkah aku ikut denganmu? Paman Taiju, Zhizhi tahu banyak ramuan herbal. Dulu, setelah dipukuli, dia akan mencari obatnya sendiri. Tidak lama kemudian, tidak sakit lagi. Zhizhi. Apapun yang pernah kamu alami dulu, mulai sekarang di rumah kami, kamu tidak akan mengalaminya lagi. Karena kamu ingin pergi. Pergilah bersama paman. Kamu harus menjaga Zhizhi baik-baik. Jangan sampai dia terluka. Jangan khawatir, istriku. Oke. Hati-hati. Ah, aku menemukannya. Paman, aku menemukan Lingzhi. Coba kulihat. Lingzhi, di tahun paceklik ini, rumput liar di gunung saja sudah habis digali. Tidak kusangka, ternyata ada bunga Lingzhi tersembunyi di sini. Benda ini sudah kucari selama 8 tahun. Tidak kusangka hari ini aku menemukannya. Zhizhi benar-benar bintang keberuntungan kecil kita. Lingzhi ini adalah obat ajaib untuk menyembuhkan bibi. Dengan Lingzhi ini, penyakit hui-hui akhirnya bisa disembuhkan. Kalau Bibi memakan ini, apakah dia akan sembuh? Ya, kalau bibi memakan ini, bibi akan segera sembuh. Aku ingin Bibi cepat sembuh. Aku akan carikan Bibi banyak sekali. Banyak makanan ini. Zhizhi kami ini benar-benar anak baik dan penurut. Ayo, sayang, kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Paman Taiju, aku menemukan bunga. Bunga apa, nak? Coba kulihat. Ini, tistel besar. Bunga ajaib yang konon bisa menghentikan pendarahan dan menghilangkan stasis darah. Bunga ajaib yang konon bisa menghentikan pendarahan dan menghilangkan stasis darah. Bunga ini, apakah bisa menghentikan pendarahan di kaki kakek? Betul, dengan bunga ini, kaki kakek tidak akan sakit lagi. Bagus sekali, bagus sekali. Zhizhi benar-benar bintang keberuntungan kecil kami. Ayo pulang. Ibu, istriku, aku pulang. Kakek, nenek, kami pulang. Kalian di rumah, ya? Kenapa tidak menyahut? Ada apa? Ye Guangzhuo. Aduh, pelankan suaramu. Ibu, barang semahal ini, dari mana asalnya? Mungkin kau tidak akan percaya jika ku beritahu. Itu dari pantat ayam hutan. Pantat ayam hutan? Gelang ini cantik sekali. Paman, aku menemukan Lingzhi. Paman Taiju, aku menemukan bunga. Ini adalah daji. Obat herbal mahal, saffron. Ada sesuatu. Zhizhi sepertinya benar-benar bisa membawa keberuntungan bagi kita. Ada satu hal. Aku tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Kita ini ibu dan anak. Apa yang tidak bisa dikatakan? Kalian tinggal di ujung desa. Mungkin tidak terlalu tahu tentang rumor di desa. Sebenarnya, Zhizhi sudah diadopsi ke Zhao Jiachun sebulan yang lalu. Memang tidak tahu. Beberapa bulan lalu Hui-Hui batuk parah. Aku terus merawatnya. Keluarga pertama yang mengadopsi Zhizhi adalah Zhao San. Meninggal. Yang kedua mengadopsi Zhizhi adalah keluarga Zhao Si. Juga meninggal secara tak terduga. Keluarga ketiga adalah Zhao Kang. Ibu, sebenarnya apa yang ingin ibu katakan? Mengadopsi Zhizhi itu ada batas waktunya. Batas waktu apa? Ada rumor di desa. Zhizhi akan membawa 7 hari keberuntungan. Awalnya, aku juga tidak percaya.
Aku tidak pernah percaya. Rumor-rumor di desa itu. Semua omong kosong. Tapi setelah itu, aku semakin percaya. Ibu, bagaimana setelah 7 hari? Setelah 7 hari, orang yang mengadopsi Zizi akan meninggal secara tak terduga. Apa? Ibu, tidak peduli apakah Zizi membawa keberuntungan atau kesialan, Zizi sekarang adalah anakku. Aku sudah lama tidak melihat Hui-Hui sebahagia ini. Benar. Tidak peduli apakah Zizi itu dalam 7 hari atau setelah 7 hari, dia tetap anak keluarga Zhao kami. Hui-Hui, gelang ini. Aku tahu, kamu adalah orang yang paling bekerja keras di keluarga kita. Tapi, Gelang ini, Ibu, apa yang kamu pikirkan? Aku sama sekali tidak peduli dengan harta benda ini. Lagi pula, kalau ini benar-benar dibawa pulang oleh Zizi kita, maka seharusnya lebih lagi, biarkan dia menyimpannya sendiri. Zizi, gelang ini, simpanlah baik-baik. Nanti kalau kamu ingin makan manisan buah, jual saja ini untuk beli manisan buah. Baik, kan? Tapi Bibi, Zizi tidak mau. Kesehatan Bibi tidak baik. Bibi saja yang pakai. Aku punya kalian sekeluarga ini, sudah cukup membuatku bahagia. Zizi, ini milikmu sendiri. Ingat, jangan berikan kepada siapapun. Mengerti? Terima kasih, Bibi. sini, Zizi, aku pakaikan untukmu. Taiju, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Ada apa, istriku? Istriku. Aku ingin pergi ke rumah kepala desa untuk mengurus secara resmi prosedur adopsi Zizi. Jika semua penderitaan yang dia alami sebelumnya adalah karena dia membawa keberuntungan. Dan kita sudah membicarakan semuanya. Mari kita adopsi dia, agar tidak ada orang yang menyakitinya. Besok, aku akan pergi ke rumah kepala desa, mendaftarkan Zizi. Kalian belum bertanya, apakah Zizi mau atau tidak? Betul, 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 betul. Benar, kan, Zizi? Apakah kamu mau menjadi bagian dari keluarga kami? Aku mau. Bagus sekali. Aku, Taiju, akhirnya punya anak. Kepala desa. Taiju. Ada apa kalian datang ke rumahku? Kepala desa. Kami datang untuk mendaftarkan Zizi. Mulai sekarang, dia adalah putri kami. Dia. Ya. Kami akan mendaftarkannya ke keluarga Zhao kami. Kamu tahu, keluarga sebelumnya. Kepala desa, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tapi tidak apa-apa. Aku dan Hui-Hui sudah siap mengadopsinya sebagai putri kami. Kami sudah memutuskan. Aku juga tidak bisa berkata banyak lagi. Masuklah bersamaku. Ayo, ayo, Zizi, kemari. Mulai sekarang, Zizi adalah anak dari keluarga Zhao kita. Ayo berangkat. Maafkan saya. Ayo pergi. Kamu tidak takut kan, sayang? Zizi baik-baik saja. Kamu ini, kalau menggendong anak hati-hati sedikit. Jangan ceroboh. Betul, betul, betul. Jangan sampai. Putri kecil kita ini terbentur atau terluka. Ayo. Istriku. Ini emas asli. Apakah ini jatuh dari seseorang? Di tahun kelaparan begini, siapa yang bisa membeli gelang seperti ini? Tuan-tuan, Aduh, istriku. Apa kau ingat gelang ini? Mungkin dari Zizi. ambillah. Istriku, kamu. Mikir apa sih? Baik Zizi membawa keberuntungan maupun kesialan, dia adalah putri kita pertama-tama. Kita tidak boleh menghabiskan rezekinya.
Gelang emas ini, serahkan saja ke keluarga kepala desa. Aku setuju. Sebagai manusia kita harus jujur dan tulus. Jangan jadi orang yang tamak dan jahat. Betul. Lihatlah ukiran gelang ini. Dan juga namanya. Jelas sekali. Orang tuanya membayar mahal untuk ini. Kita semua sekarang adalah orang tua. Kita tidak boleh memiliki niat jahat pada hal seperti ini. Baiklah, kalau begitu, kita akan menemui kepala desa sekarang. Biarkan kepala desa mencari pemiliknya di sekitar Junxian. Baik. Ayo, Zizi. Di tahun-tahun paceklik ini, orang-orang seperti kalian, dengan hati yang tulus, sudah jarang. Nak, dulu aku tidak adil padamu, tidak melindungimu dengan baik. Sekarang kamu punya ayah dan ibu. Semuanya akan baik-baik saja. Betul. Zizi akan punya ayah dan ibu sekarang. Zizi, kamu memanggilku apa? Ibu. Ya, ibu di sini. Ibu akan melindungi Zizi dengan baik, membiarkanmu tumbuh sehat dan aman. Baik? Kepala desa, gelang ini. Anda harus menemukan pemiliknya. Setelah kehilangan barang berharga seperti ini, mereka pasti sangat cemas. Tenang saja, setelah menemukan pemiliknya, saya akan segera memberitahu kalian. Istriku. Kamu, Zhao Dazuang, apa yang kamu lakukan? Ini gelang istriku yang hilang. Omong kosong, barang semahal ini, mana mungkin milik kalian? Seperti apa dirimu? Seluruh desa tahu. Kamu meremehkan siapa? Dasar si miskin. Memang meremehkanmu. Dasar orang berhati serigala. Ada apa? Kamu. Lepaskan ayahku. Lepaskan ayahku. Minggir. Zizi, Kamu berani mengganggu putriku. Aku tidak akan membiarkanmu. Zhao Taiju, kamu gila? Aku kakakmu. Aku tidak punya kakak serendah dirimu. Mengganggu anak kecil. Kamu ini siapa? Hah? Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Akan kubunuh kamu. Adik ipar, cepat hentikan Taiju. Kalau terus begini, bisa ada yang mati. tidak ada yang boleh menindas putriku. Siapapun yang berani menindasnya, aku dan Taiju tidak akan membiarkannya. Kau. Apa? Kau? Kembalikan gelang itu padaku. Cepat serahkan. Ini, ambil saja. Dazuang. Aduh, bangunlah. Bangun. Kepala desa, simpan ini baik-baik. Jangan sampai diambil orang jahat lagi. Tenang saja, aku pasti akan menyimpannya dengan baik. Setelah menemukan pemiliknya, pasti akan dikembalikan kepada yang berhak. Taiju, Zizi terluka. Apa? Ada apa? Zizi tidak sakit. Luka kecil ini bukan apa-apa. Sayangku, kita pulang untuk diobati ya. Ayo, jalan. Bangunlah. Sudah bangun. Cepat pergi. Cepat kejar. Apa kau melihat gelang putriku? Gelang seperti apa? Ada kelinci kecil di atasnya. Dan juga 2 karakter, tuan-tuan. Itu gelang keselamatan yang saya dan suami saya dapatkan dari kuil. Untuk putri kami. Apakah ini gelang itu? Betul. Ini gelang putri saya. Bagus. Guru berkata, selama gelang ini ada, putri saya akan kembali. Katakan, apa permintaanmu? Katakan saja. Jiang Junfuren, gelang ini, ditemukan oleh keluarga Zhao Taiju, dari desa kami. Anda hanya perlu berterima kasih kepada mereka. Zhao Taiju? Ya, keluarga mereka miskin, tapi semangat mereka tidak.
Setelah menemukan gelang ini, mereka langsung menyerahkannya kepada saya, meminta saya mencari pemiliknya. Semangat yang murni dan jujur seperti ini. Sungguh langka. Xiao Cui, cepat pergi. Siapkan 10 kati beras untukku, 50 ekor ayam, dan 100 butir telur. Saya ingin pergi berterima kasih kepada mereka secara pribadi. Ayo. Jiang Junfren, Anda baik-baik saja? Nyonya, gelang nona muda tadi sudah ditemukan. Emosi Anda terlalu bergejolak. Anda harus istirahat sekarang. Tidak, aku harus berterima kasih padanya secara langsung. Ayo. Aku akan menyuruh orang mengantarkannya kepada mereka. Kalau begitu, kamu harus berterima kasih banyak pada mereka, ya? Jangan khawatir. Aku akan mengantar mereka ke sana. Terima kasih, terima kasih. Anda istirahat dulu. Taiju, ini semua disiapkan oleh Jiang Junfuren untuk keluargamu. Jiang Junfuren, Tadi pagi, bukankah kamu menemukan gelang emas? Gelang emas itu adalah pesanan khusus Jiang Junfuren untuk anaknya. Sangat berharga. Jadi, dia ingin berterima kasih padamu. Dia menyiapkan semua ini untukmu. Kepala Desa, ini sudah tugas kami. Ini semua adalah ketulusan hati Nyonya. Terimalah saja. Selama bertahun-tahun ini, desa kita tidak makmur. Kami juga kurang memperhatikan keluargamu. Jika nanti ada kesulitan, langsung saja beritahu aku. Baik, terima kasih, Kepala Desa. Baiklah, kami pergi dulu. Oke, taruh saja. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan, Kepala Desa. Nenek, banyak sekali telur. Kalau ibu makan telur-telur ini, apakah dia akan sembuh? Betul. Zizi juga harus makan telur, biar tumbuh tinggi dan sehat, kan? Zizi tidak makan. Zizi hanya ingin ibu cepat sembuh. Zizi memang anak yang paling pengertian di keluarga kita. Makanlah ini, Bibi akan cepat sembuh. Nanti, akan melahirkan adik perempuan untukmu. Mau tidak? Zizi pasti akan menjaga adik dengan baik. Baiklah, kalau begitu, malam ini kita makan makanan enak untuk menguatkan hui-hui. Baik. Ayo, Zizi, jalan. Sini. Ayo, makan sayur. Ibu, makan paha ayam. Tidak, tidak. Sini, paha ayam ini. Untuk Zizi kita makan. Ibu akan punya adik perempuan. Makan yang banyak ya. Terima kasih, Zizi. Adik perempuan, kamu harus cepat datang ya. Bermain bersama Zizi. Istriku, ada apa denganmu? Ada apa? Istriku, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja. Nenek, ada apa dengan ibu? Apa dia tidak enak badan? Ibumu itu bukan tidak enak badan. Kamulah yang sebentar lagi akan punya adik perempuan. Benarkah? Tentu saja benar. Jangan menakutiku. Istriku, ada apa denganmu? Taiju. Aku sepertinya hamil. Apa katamu? Hui-hui bilang, kamu sebentar lagi akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Ini baru permulaan. Pada tahap awal ini, tidak boleh banyak bergerak. Hei, istriku, kemari. Pelan-pelan. Sini. Kakek. Kakek, kakimu. Tidak apa-apa. Kenapa kaki ini jadi begini? Masalah kecil. Saat kami berperang dulu, yang lebih parah dari ini banyak sekali. Diamlah kau. Kakimu sudah begini. Jangan bicara soal perang lagi. Berjalan saja sudah susah bagimu. Serius separah itu? Istriku. Kakiku tidak boleh lumpuh. Cepat bantu aku berdiri. Aku masih harus terus mengabdi pada Jiang Jun.
Kaki kakek sakit. Butuh obat. Aku akan ke gunung mencari obat untuk kakek. Dazuang, cepat lihat. Tuhan menolongku. Malam ini, kita akan menangkap si Zaising kecil ini kembali. Ayo. Ikut aku, Ibu. Maafkan aku, bunga kecil. Kaki kakek butuh kau sembuhkan. Tahan sebentar, tidak akan sakit lagi. Aku pergi. Dasar tidak berguna. Lihat saja aku. Istriku, kamu tidak apa-apa? Kamu masih berani tertawa, ya? Kalau si Zaising itu berhasil turun gunung, kita tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk menangkapnya kembali. Iya, iya, istriku. Aku akan segera menangkapnya. Ada apa denganmu? Pasti sakit sekali diikat begini, ya? Aku akan melepaskanmu sekarang. Kamu tidak pergi? Kamu punya banyak kaki tapi tidak pergi. Apa kamu ingin pulang bersamaku? Baiklah kalau begitu. Kamu pulang bersamaku. Nah, istriku, cepat lihat. Bukankah itu ginseng yang legendaris itu? Di tahun paceklik seperti ini, makanan di gunung sudah lama digali habis oleh orang-orang. Tidak disangka si Zaising kecil ini justru menemukannya. Barang seperti ginseng ini, yang langka dan tak ternilai harganya, Istriku, kita kaya raya. istana yang hilang. Dengan ginseng ini, Kita bahkan bisa menanamnya sendiri. tunggu, hati-hati ya. Sejak ada kesempatan mendekatinya, selalu saja kena sial. Agak ganjil juga rasanya. Aku tak peduli dia aneh atau tidak. Atau pembawa sial sekalipun. Hari ini, aku harus bawa dia pulang. Ayo. Yuk, sekarang Zizi bawa kamu pulang. Kalau tidak, nanti nenek akan khawatir sama Zizi. Benar-benar tak bisa dilepas. Ini semua gara-gara kamu. Zizi, aku ibumu. Zizi, Zizi, Ibu di sini. Zizi, Nenek,
Aku di sini. Sizhi, oh Sizhi, kamu bikin nenek takut banget. Kirain kamu, sama Zhao Dazuang itu, diculik dan dibawa kabur. Sini, biar nenek periksa. Nggak ada yang luka, kan? Nggak ada. Nenek. Ayah, ibu. Coba lihat deh. Aku bawa pulang orang kecil yang tersesat tadi. Ini ginseng. Ini yang diceritakan. Hanya pejabat besar di ibu kota yang mampu makan ginseng ini. Betul. Seharusnya begitu. Ginseng itu apa? Apakah itu nama panggilan orang ini? Ya, itu namanya. Nenek, aku juga menemukan ini di gunung. Cepat bawa pulang untuk mengobati kaki kakek. Terima kasih, Sizhi. Kita keluarga, tidak perlu berterima kasih. Baiklah, ayo kita pulang. Ayo, pulang. Tolong. Tolong. Semua salahmu. Tunggu saja. Cepat atau lambat, si Zaising kecil ini akan kubawa kembali. Ayo. Minumlah. Aku tidak mau minum. Berikan pada istri Taiju. Dia sedang hamil sekarang. Perlu nutrisi yang baik. Kenapa kamu keras kepala sekali? Ini Sizhi, yang sengaja memetiknya untukmu di gunung belakang. Kalau kamu menyia-nyiakannya, kamu akan mengecewakan niat baik Sizhi. Kakek, kakimu. Cepat sembuh ya. Baik, kakek dengar kata Zizi ya. Istriku, mataku bisa melihat lagi. Kalian tunggu saja. Dendam ini pasti akan kubalas. Sizhi? 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 Kemana anak ini pergi? Apa mungkin Taiju membawanya ke klinik? 2 hari lalu, dia bilang mau ke klinik jenguk adiknya. Anak ini memang nakal. Buka mulutmu. Istriku, sekarang kita harus bagaimana? Anak kecil, kali ini permintaanku tidak berlebihan. Kau hanya perlu membantuku hamil. Aku akan membebaskanmu. Jika kau tidak bisa, maka seumur hidupmu tidak akan bisa bertemu Nenek Diao dan Kiao Huifan. Jangan melawan ya, tidak ada yang tahu. Kau bersamaku di sini. Selama kau membantuku mewujudkannya, aku akan segera membebaskanmu. Sekalian, tolong ubah aku jadi gelang emas besar. Kalau tidak, Nyonya. Nona muda sudah ditemukan. Kami menemukan pencuri yang menculik Nona. Pencuri itu bilang, dia ada di Zhao Jiachun. Ayo, cepat antar aku. Aku harus pergi sendiri ke Zhao Jiachun. Mencari tuan-tuanku. Baik, Ayo. Keluar kau. Dazuang. Keluar kau. Keluar. Keluar. Zhao Dazuang, keluar. Chao Taiju, kenapa Zhao Taiju datang? Saat kau menculik si Zaising kecil, kau ketahuan? tidak mungkin. Aku melihat sendiri,
Zhao Taiju dan Qiao Huifan. Mereka sudah pergi. Baru aku bertindak, kok? Cao Dazuang, keluar kau. Keluar. Zhao Dazuang, Selama tidak ketahuan, aku akan pura-pura. Tidak tahu. Keluar! Kau bajingan, keluar. Keluar! Cao Dazuang, katakan, di mana kau sembunyikan Zizi? Apa yang kalian bicarakan? Mana kami tahu? Kemana si Zaising itu pergi? Cao Dazuang, kau masih berdalih. Utusan sudah memberitahuku. Xiao Mei dari rumahmu itu telah menculik Zizi kami. Taiju, Sis Hi Mu. Diculik Kuo Xiao Mei. apa? Cepat pergi. Berangkat. Dia bilang menculik ya menculik? Kalian punya bukti? Aku di rumah terus, kok? Kemana aku bisa menculik si Zaising itu? Betul. Kalian sendiri yang menghilangkan anak itu. Lalu menyalahkan aku? Baik, baik, baik. Karena kalian begitu jujur, biarkan kami masuk untuk menggeledah. Hei, kau bilang geledah ya geledah? Hari ini aku tidak akan membiarkan kalian menggeledah. Betul. Ada yang disembunyikan. Zizi ada di dalam. Ayo, Tidak bisa masuk. Ke sini. Apa yang kau lakukan? Minggir. Apa yang kau lakukan? Zizi, Lepaskan aku. Hei, Cao Dazuang. Kenapa kau diam saja? Hentikan mereka. Minggir sana. Ini rumahku. Kenapa kalian bisa seenaknya menggeledah? Kau kemari. Jangan masuk. Kau lepaskan aku. Istriku, ada aku di sini. Pergilah. Jangan pergi. Jangan pergi. Hei, kalian semua keluar. Jangan masuk. lepaskan aku. Letakkan barangnya. Zizi, Zizi, Lepaskan aku. Kau lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Ini milikku. Siapa yang menyuruh kalian mengambilnya? Nenek tua sialan. Letakkan barangnya. nenek tua sialan. Semua orang boleh, tapi kau tidak boleh. Aku susah payah, mengandungmu 10 bulan. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Aku memang nenek tua bangka. Tapi kamu ini apa? Siapa yang mau jadi anakmu? Sangat miskin. Apa kamu pantas? Anak kurang ajar. Pepatah bilang, anak tak mencela ibu jelek. Anjing tak mencela rumah miskin. Kamu malah, Hati nuranimu dimakan babi, ya? Jika kamu menginginkan barang-barang ini, maka katakan padaku di mana Zizi. Kalau tidak, aku akan melaporkannya ke pejabat. Bilang kalian mencurinya. Kau. Tenang, dia tidak berani. Kami tidak mencuri, dan tidak merampok. Kenapa kalian lapor pejabat? Lagi pula, aku anak kandungmu. Jika sampai saat itu, apa kau tega? Berani? Coba saja lapor pejabat. Baik. Taiju, bawa ini lapor pejabat. Ini milikku. Jiang Jun Furen tiba. Zhao Hai, kenapa kamu di sini? Zhao Hai, Jiang Jun. kenapa kamu di sini? Jiang Jun Furen. Jiang Jun Furen. Ini semua karena mereka bikin ulah. Anaknya hilang sendiri. Kok malah menyalahkan kami? Furen, anak ini memang kurang dididik. Membuatmu tertawa. Jiang Jun Furen. Aku mohon padamu, tolong bantu aku untuk menegakkan keadilan. Anak perempuanku diculik oleh mereka. Dia masih sangat kecil, tidak tahan menderita. Aku mohon, tolonglah kami. Ayo, bangun, bangun. Aku juga seorang ibu. Aku sangat memahami perasaanmu. Kedatanganku ke Zhao Jiachun ini juga untuk mencari anakku yang hilang. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menemukan anakmu. Terima kasih, Furen. Orang-orang, masuk dan cari mereka. Baik,
Zizi, Zizi. Zizi, anakku. Ibu, Anakku. ibu tidak boleh menangis. Zizi sudah kembali. Zizhi, Nenek, Zizhiku pasti menderita sekali. Ikut nenek, ayo, ayo. Kemarilah. anakku. Anakku, jika dia tidak hilang, pasti sudah sebesar ini sekarang. Mata dan alis anak ini. Ibu, Zizi, jangan takut. Ini Jiang Junfuren yang menyelamatkanmu. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting sudah ditemukan. Jiang Junfuren yang terhormat. Kami hanya terlalu menyayangi Zizhi. Kami sama sekali tidak berniat menculiknya. Jiang Junfuren. Ibu, tolong katakan sesuatu, Ibu. Sekarang baru tahu minta belas kasihan saat mencuri anak itu. Kenapa tidak memikirkan hukum? Aku, nenek Diao, mulai hari ini, tidak punya anak bernama Zhao Dazuang. Ibu, Jiang Junfuren, bagaimana penanganannya? Dengarkan saja Jiang Junfuren. Sepanjang hidupku, yang paling kubenci adalah binatang-binatang penculik anak. Kalian berdua, kejahatan kalian tak termaafkan. Jiang Junfuren? Ampuni kami, Jiang Junfuren. Kami tahu kami salah. Kemari. Bawa mereka berdua ke kantor pemerintahan. Buang mereka ke perbatasan. Jangan biarkan mereka kembali ke kampung halaman. Jiang Junfuren. Zizhi, Cepat ucapkan terima kasih pada Jiang Junfuren. Terima kasih, Jiang Junfuren. Andai saja tuan-tuanku juga bisa kembali dengan selamat kepadaku. alangkah baiknya. Coba pikirkan baik-baik. Zizhi datang ke Zhao Jiachun kita. Itu sudah 6 tahun yang lalu. Saat laba jia. Waktu itu, aku sedang naik gunung mencari kayu bakar. Aku mendengar di tumpukan salju itu, ada bayi menangis seperti kucing. Menangis. Itu Zizhi kita. Laba Jie. Itu persis hari hilangnya tuan-tuan. Itu persis hari hilangnya tuan-tuan. Ibu jangan menangis. Saya punya satu permintaan. Tidak tahu apakah nenek setuju. Jiang Junfuren, Anda adalah dermawan keluarga Zhao kami. Katakan saja apa yang ingin Anda sampaikan. Saya dan Zizhi benar-benar berjodoh. Bisakah saya mengangkatnya sebagai putri angkat saya? Bisa diangkat oleh Jiang Junfuren sebagai putri angkat. Diangkat sebagai putri angkat. Itu adalah keberuntungan. Bagi Zizhi kami. Hui, bagaimana menurutmu? Jika Furen ingin mengangkat anak, itu keberuntungan bagi Zizi. Asalkan anak itu mau. Zizhi, kalau begitu saya tanya kamu, apakah kamu mau menjadi anakku? Saya mau. Bagus sekali, bagus sekali. Zizi, lihat ini. Ini adalah harta karun paling berharga dari kediaman Jianjun. Hari ini, akan kuberikan padamu sebagai hadiah pengakuan. Terima kasih, Niang Qin. Kamu memanggilku apa? Dia baru saja memanggilku. Furen. Jiang Junfuren. Ibu. Nyonya. Ibu angkat, jangan takut. Tangan kecil ini sungguh hangat. Terima kasih. Nyonya. Nyonya, Tidak apa-apa. Tuan, Anda sudah kembali. Lihatlah, ini putri angkat kita. Zizi, panggil ayah angkat. Halo, ayah angkat. Dia, anak yang mirip tuan-tuan kita itu? Jiang Jun, jika Anda tidak keberatan, tetaplah di sini untuk makan. Betul. Hari ini, kita mendapat 2 kebahagiaan sekaligus. Ayam betina tua ini juga baru saja bertelur kuning ganda.
Makanlah di rumah Jiang Jun. Ayo, Jiang Jun. Bersulang untuk Jiang Jun. Untuk Jiang Jun. Saya dan Jiang Jun Furen sebenarnya juga punya seorang putri. Hanya saja, saat laba Jie tahun lalu, ketika makan bubur, dia diculik oleh pedagang manusia. Kedatangan saya kali ini, juga karena mendengar pengakuan orang-orang, baru datang mencarinya. Jiang Jun, Anda adalah penyelamat besar keluarga kami. Putri kami adalah putri Anda. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Bagus, betul. Ayo, ayo, ayo. Bersulang. Bersulang. Lapor. Jiang Jun, penjual anak yang dulu menculik nona muda, akhirnya sudah dibawa ke Junxian Yunshan. Cepat bawa orangnya kemari. Baik. Berlutut. Aku mohon pada kalian. Aku mohon pada kalian. Kembalikan anakku padaku. Ya? Aku mohon pada kalian. Katakan padaku, di mana tuan-tuan? Aku juga tidak tahu. Dia menjual anak itu kemana. Aku hanya tahu. Cepat. Cepat ganti baju anak ini. Sore ini akan dikirim. Aku hanya ingat, di bahu anak itu, ada tanda lahir bunga persik. Selebihnya, saya tidak tahu apa-apa. Tanda lahir bunga persik. Nenek akan mengelapnya untukmu. Ada juga bunga persik kecil. Seperti apa persisnya tanda lahir bunga persik itu? Ada 5 kelopak bunga. Di bagian tengah, bahu. Jika Zizi benar-benar anak Jiang Jun, apakah seperti ini? Ya, persis seperti pola ini. Dia adalah anak yang dulu dicuri oleh suamiku dari kediaman Jiang Jun. Ulangi lagi, siapa dia sebenarnya? Tidak mungkin salah. Tanda lahir bunga persik ini sama persis dengan anak itu. Dulu, dia adalah anak yang dulu diambil dari kediaman Jiang Jun. Tuan-tuan, ibu akhirnya menemukanmu. Nenek. Maafkan ibu, maafkan ibu. Maafkan ibu, ibu terlalu emosional. Zizi, Jiang Jun dan Jiang Jun Furen adalah orang tua kandungmu. Orang tua kandung? Zizi, aku ayahmu. Aku ini ibumu. Ayah dan ibu ada di sini. Ibu, ayah, apa kalian tidak menginginkan Zizi lagi? Mana mungkin kami tidak menginginkan Zizi. Zizi, orang tua kandung dan orang tua angkat. Itu tidak sama. Orang tua kandung, apa nanti akan meninggalkan Zizi? Tidak akan. Orang tua kandungmu bukan tidak menginginkanmu. Kamu diculik oleh pedagang manusia. Mereka selalu mencarimu. Zizi, cepat. Peluk ibumu dan ayahmu. Tuan-tuanku. Ayah. Ibu. Bawa mereka pergi. Baik. Jiang Jun, jangan.
Apa yang Anda lakukan? Zizi selama bertahun-tahun, terlantar di luar, menderita begitu banyak. Jika tidak bertemu kalian, aku tidak tahu, apakah seumur hidup ini aku bisa bertemu dengannya lagi. Benar? Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengadopsinya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jiang Jun. Kami sayang Zizi. Tak peduli dia anak siapa. Dia tetap putri kami. Dia sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari keluarga kami. Itu kehormatan bagi Zizi. Mulai sekarang, kita sudah satu keluarga. Benar? Keluarga tuan-tuan adalah keluarga kami juga. Artinya Zizi akan punya 2 ibu dan 2 ayah, ya? Iya, mulai sekarang Zizi akan punya 2 ibu serta 2 ayah. Jadi tidak perlu takut dibuang lagi. Wah, senang sekali. Aku punya 2 ibu dan 2 ayah. Zhao Hai, sebelumnya, sudah pernah kujanjikan. Setelah kakimu sembuh, aku akan mengajak keluargamu ke ibu kota. Sekarang Zizi pasti tidak tega meninggalkan kalian. Maka lebih baik, Kita manfaatkan kesempatan ini. kita berangkat bersama ke ibu kota. Baiklah. Akhirnya tuan-tuan mau pulang ke rumah.